Namun ia perhatikan bahwa sahabat-sahabatnya itu bisa meloncat lebih tinggi, lebih lincah, lebih indah. Sementara ia hanya meloncat hanya beberapa senti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriqa wal khatim lima sabaqa nasilul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Mumtaz Channel yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, berjumpa lagi dengan saya Kang Dadan Ahdan dari Mumtaz Channel, Kelurahan Menjul Jaya, Purwakarta, Jawa Barat. Saya tidak pernah bosan-bosan mengajak Anda untuk senantiasa sehat, senyum, semangat, dan sukses dunia akhirat. Saya masih berada di Curug Cipurut, Desa Sumurugul, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di belakang saya pemandangan indah. Air terus mengalir. Air sebagai sumber kehidupan manusia. Saya ingat kata-kata bapak saya bahwa air itu termasuk nikmat besar. Kenapa? Kalau tidak ada air, maka kehidupan tidak akan berlangsung lama. Kalau kita tidak punya beras, mungkin bisa diganti dengan karbohidrat yang lain, jagung, bisa jadi ketela pohon, atau apapun. Tetapi kalau kita tidak punya air, dan orang lebih cepat mati karena dehidrasi atau kekurangan air daripada kekurangan makanan, maka air merupakan sumber kehidupan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk menelaah sebuah kisah inspiratif, kisah seekor belalang. Kisah ini sangat sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada seekor belalang yang hidup di dalam sebuah kotak. Ia terkurung dalam waktu yang panjang dalam sebuah kotak. Ia mencoba untuk melompat, dan lompatannya hanya sampai batas kotak tersebut. Ia melompat lagi, maka ia mencapai batas. Ia melompat lagi. Dan ia berusaha untuk keluar dari kotak itu. Sahabat Mumtaz Channel, akhirnya dia bisa keluar dari kotak itu. Dan ia bisa hidup di alam bebas. Dan ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, sesama belalang. Namun ia perhatikan bahwa sahabat-sahabatnya itu bisa meloncat lebih tinggi, lebih lincah, lebih indah. Sementara ia hanya meloncat hanya beberapa senti saja. Maka teman-temannya melihat, "Kamu kenapa loncatannya begitu pendek?" Dia pun bertanya, "Dan kamu pun kenapa bisa loncat begitu tinggi?" Kemudian para belalang itu bertanya, "Anda hidup di mana selama ini?" Belalang itu mengatakan, "Aku sudah sekian lama hidup di dalam sebuah kotak." Maka tingginya kotak itu merupakan batas tingginya loncatan saya. Hadirin rekan-rekan Mumtaz Channel yang saya hormati, maka kotak-kotak itu bagaikan dinding-dinding yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita akan mencapai sesuatu, kita ingin menggapai cita-cita, kita terkadang menciptakan dinding-dinding yang menghalangi kita untuk bergerak. Contoh, unconfidence atau tidak percaya diri. Kita mengatakan sepertinya
saya tidak percaya diri dengan kasus ini, dengan perkara ini, dengan hal ini. Maka sebenarnya kita sedang menciptakan dinding yang kita ciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kegagalan masa lalu, kita pernah gagal sekali, dua kali, berkali-kali. Semakin gagal, maka semakin kita menciptakan dinding-dinding penghalang. Semakin banyak dinding yang kita ciptakan, maka semakin banyak juga penghalang yang kita ciptakan oleh pikiran kita sendiri. Marah dengan keadaan, tidak nyaman dengan orang lain, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, mereka membuat kita tidak nyaman. Dan kita menjustifikasi bahwa mereka memang membenci kita. Dalam mindset kita, mereka adalah dinding penghalang. Maka semakin teballah dinding yang kita ciptakan. Ada juga dinding yang kita ciptakan sendiri, selalu menyalahkan orang lain. Atau terkadang cercaan orang lain, hinaan orang lain, bahkan kritikan orang lain yang membangun pun itu bisa menjelma menjadi dinding penghalang. Yang lebih bahayanya adalah kritikan yang membangun, kemudian nasihat yang indah, yang baik pun itu dianggapnya sebagai penghalang. Maka apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah segera keluarlah dari kotak itu. Segera kita hancurkan dinding-dinding yang kita ciptakan oleh pikiran kita sendiri. Belalang yang hanya bisa meloncat karena terhalang oleh kotak yang ia diami, maka semenjak ia keluar dari kotak itu, ia harus mencoba untuk berlatih meloncat lebih tinggi, dan lebih tinggi. Higher, higher, and higher than before. Sama. Dinding-dinding yang pernah kita ciptakan, rasa kecewa, dendam masa lalu, kepahitan masa lalu, unconfidence, tidak percaya diri, tidak nyaman dengan keadaan, menyalahkan orang lain. Mari kita bongkar dinding-dinding itu satu demi satu. Maka ketika tidak ada dinding yang menghalangi pikiran kita, insya Allah jalan terbuka lebar. When there is a will, there is a way. Ketika ada keinginan, pasti ada jalan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau bercita-cita dengan sesuatu, mengharapkan sesuatu, raihlah. Raihlah dengan usaha, ikhtiar total, doa, dan tawakal, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Rekan-rekan, sahabat Mumtaz Channel, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda. Sekali lagi, jangan pernah mencoba untuk menciptakan dinding penghalang di dalam pikiran Anda. Anda yang membuat pikiran itu, Anda yang membuat dinding itu, maka Andalah yang paling berhak untuk merobohkan, menghancurkan dinding penghalang yang kau ciptakan sendiri. Rekan-rekan Mumtaz Channel yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama saling mendoakan Anda, saya, untuk sama-sama merobohkan dinding-dinding yang kita ciptakan sendiri. Saya Kang Dadan Hadan undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap senyum, sehat, semangat, dan sukses dunia akhirat.